Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat Anda semua sahabat-sahabatku, subscriber. Di video kali ini saya akan berbicara ataupun juga berbagi wawasan yang berkaitan dengan hukum. Khususnya pada kali ini saya akan berbicara bagaimana cara menyelesaikan sengketa ataupun juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan tumpang tindih sertifikat tanah atau overlap, di mana di tengah masyarakat ini masih banyak terjadi, di mana ada satu sertifikat yang terbit di atas objek tanah, yang mana objek tanah tersebut juga sudah memiliki sertifikat sebelumnya, padahal pemilik daripada objek tanah tersebut tidak pernah menjual ataupun juga menghibahkan kepada orang lain. Di tengah-tengah masyarakat ini masih banyak terjadi kasus tumpang tindih sertifikat hak milik atas sebidang tanah, di mana kami dari tim pengacara ASB Law Firm juga tidak sedikit menangani perkara tumpang tindih sertifikat hak milik atas sebidang tanah ini ya. Mungkin juga di antara teman-teman ataupun juga sahabat subscriber ada yang memiliki permasalahan tanah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini juga bisa sedikit membantu mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi kasus tumpang tindih sertifikat tanah ini banyak terjadi atau masih sering terjadi, masih sering kita dapatkan di tengah masyarakat, di mana bidang tanah dan sudah memiliki sertifikat hak milik, namun di kemudian hari ternyata terbit sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang mana objek tanahnya adalah objek tanah milik kita. Jadi sertifikat tanah yang baru itu terbit di atas sertifikat hak milik atas bidang tanah yang kita miliki, yang mana itu sudah terbit terlebih dahulu. Nah, padahal kita tidak pernah menjual ataupun juga menghibahkan ya kepada pihak lain. Tentunya ini akan menimbulkan sengketa ya dan juga permasalahan hukum. Nah, caranya bagaimana agar permasalahan ini bisa diselesaikan? Tentunya ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara non litigasi, yaitu melalui musyawarah ataupun juga dengan cara mediasi, di mana para pihak di situ hadir untuk bermusyawarah untuk mencari kesepakatan. Namun dengan cara non litigasi ini sangat jarang yang selesai secara mediasi ataupun musyawarah, karena lebih banyak ini berujung di pengadilan ya, di persidangan pada lembaga peradilan. Nah, apabila tidak selesai secara non litigasi, maka tidak ada jalan lain, harus ditempuh secara litigasi, yaitu dengan cara kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana yang menjadi tergugatnya adalah Badan Pertanahan Nasional selaku institusi pemerintah yang mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang terbit di atas sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang kita miliki yang telah terbit sebelumnya. Nah, namun sebelum kita mengajukan gugatan, kita harus menempuh terlebih dahulu upaya administrasi. Upaya administrasi itu kita tempuh dengan cara mengajukan surat keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik tanah yang baru tersebut, yang terbit di atas objek tanah milik kita, yang mana kita juga sudah memiliki sertifikat hak milik sebelumnya. Nah, surat keberatan ini merupakan upaya administrasi. Kemudian apabila hasilnya tidak juga dikabulkan, maka kita bisa mengajukan upaya banding administrasi. Namun apabila upaya administrasi tidak selesai, tidak membuahkan hasil, maka selanjutnya bisa ditempuh dengan cara mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana yang menjadi tergugatnya adalah Badan Pertanahan Nasional selaku institusi pemerintah yang menerbitkan sertifikat hak milik tanah yang terbit di atas sertifikat hak milik tanah yang sudah terbit sebelumnya. Dan tentunya kita harus mempersiapkan bukti-bukti, kemudian juga berkas-berkas gugatan dan lain sebagainya. Itulah dua cara bagaimana menyelesaikan sengketa permasalahan hukum yang berkaitan dengan tumpang tindih atau overlap sertifikat hak milik tanah. Jadi bisa kita lakukan dengan cara non litigasi, dengan cara mediasi dan musyawarah. Kemudian apabila tidak berhasil, maka ditempuh dengan
upaya litigasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun sebelumnya harus terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi ke Badan Pertanahan Nasional. Dan tentunya perlu diingat, apabila perkara ini sudah berlanjut ke tingkat litigasi, maka kita harus bersabar karena proses penyelesaian perkara di tingkat pengadilan itu membutuhkan waktu ya, yang relatif tidak sebentar. Nah, itulah sahabat-sahabatku, bagaimana upaya kita dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih atau overlap sertifikat hak milik atas sebidang tanah. Apabila ada pertanyaan lanjut atau kasus serupa yang berkaitan dengan tumpang tindih atau overlap sertifikat yang ingin ditanyakan, yang ingin dikonsultasikan, bisa menghubungi saya di nomor kontak di bawah ini atau bisa mengirimkan email. Email dan nomor kontaknya saya simpan di deskripsi, ya silahkan untuk disimpan. Ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.